Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar kembali mengenai dasar pelafalan bahasa Mandarin. Jadi hari ini Rosha akan mereview kembali yang sudah kita pelajari di minggu lalu, sehingga teman-teman bisa persiapan untuk penilaian, gitu ya. Nah, kita akan review kembali mengenai injie. Ya, injie yaitu suku bunyi kata adalah satuan pengucapan bunyi Hanzi. Ya, jadi injie itu adalah satuan pengucapan bunyi dari Hanzi. Dan injie itu terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen yang pertama ada shengmu. Ya, jadi komponen yang pertama yaitu namanya shengmu, yaitu konsonan. Ya, jadi shengmu itu namanya dari konsonan. Ya, kemudian ada yunmu, ya ada yunmu yang artinya vokal. Dan terakhir yang ketiga yang membedakan dengan bahasa Indonesia yaitu adalah shengtiao. Shengtiao yaitu nada. Jadi injie itu terdiri dari shengmu, konsonan, yunmu, vokal, dan shengtiao, nada. Nah, kemudian kita akan baca satu persatu untuk shengmu. Ya. Oke, dari yang pertama. Po, ho, mo, fo. Oke, ucapkan ulang sekali lagi. Po, ho, mo, fo. Ingat, untuk B kita baca ringan ya. Po, biasa. Tidak ada udara yang keluar. Po. Ya, kemudian untuk P kita baca seperti ada udara yang keluar dari mulut ya. Po, po, seperti itu. Mo, fo. Ya. Selanjutnya. Te, te, ne, le. Sekali lagi. Te, te, ne, le. Untuk D seperti B ya, kita bacanya lebih ringan ya. Te, biasa. Te. Ya, sedangkan untuk T seperti ada angin yang keluar ya. Jadi ada angin yang keluar, ada udara yang keluar. Te, te. Kemudian ne, le. Oke, lanjut. Kemudian yang ketiga. Ke, ke, ke. Sekali lagi. Ke, ke, ke. Ya, untuk G kita baca bersih ya. Ke. Kemudian K, ke. Kemudian H, ke. Ya, jadi seperti ada yang di tenggorokan gitu. Jadi kita sumber suaranya dari tenggorokan. Ya, jadi itu mengenai tenggorokan, udara melewat tenggorokan. Ya, ke. Kemudian ci, ci, si. Sekali lagi, ci, ci, si. Untuk J kita baca biasa ringan, ci, ci. Ya, kemudian untuk Q kita baca lebih tebal, ada udara yang keluar. Ci, ci. Kemudian X, si, si. Jadi ketika kita mengucapkan JQX itu kita smile ya, jadi kita senyum. Ci, ci, si. Kemudian untuk shengmu yang lainnya, ya di bagian sini ada ZH, CH, SH, dan R. Nah, di sebelah sini ada kata bunyi palatal. Jadi bunyi palatal adalah bunyi yang keluar ketika ujung lidah itu naik ke atas atau menempel di langit-langit atas. Ya, jadi bunyi palatal kita ingat bunyi yang timbul ketika ujung lidah itu menempel di langit-langit atas. Ya, untuk ZH. Ya, jangan lupa untuk lidahnya naik ke atas ya. Ya, ZH kita lafalkan seperti jadi lidah naik ke atas. Kemudian CH, sh, lebih tebal. Kemudian SH, sh. Kemudian r. Ya, ingat untuk baris yang ini kita menaikkan lidah kita, ujung lidah kita naik ke atas ya, jadi menempel di langit-langit atas. Saya ulangi. Sh, r. Sh, r. Seperti itu ya. Kemudian untuk yang baris kedua ada bunyi dental ya. Bunyi dental bunyi yang timbul ketika ujung lidah itu menempel di gigi bagian bawah. Jadi gigi bawah ya. Jadi ujung lidah itu nempel di gigi bawah ya. Jadi kita posisikan ujung lidah menempel di gigi bawah terlebih dahulu. Ya, kemudian kita baca ya, ingat lidah menempel di gigi bawah. Ya, dan ingat untuk C dia lebih tebal ya. Oke, dan selanjutnya untuk Y dan W. Untuk Y kita nggak baca Y, tetapi kita membaca seperti I. Ya, jadi kita bacanya I. Kemudian untuk W kita bacanya U.
seperti itu. Dan Osha akan ulangin dari popomofo ya, dari awal ya. Po, ho, mo, fo, te, te, ne, le, ge, ke, he, ji, qi, xi, zhi, shi, shi, ri, zi, si, si, i, u. Dan itu adalah shengmu untuk bahasa Mandarin. Dan selanjutnya kita akan mengenal mengenai yunmu. Ya, yunmu dalam bahasa Mandarin ada 6 ya untuk yang tunggal. Ada a, o, e, i, u, yu. A, o, e, i, u, yu. Ya. Untuk yang di tengah kita tidak membaca seperti biasa seperti bahasa Indonesia yaitu ya, kita tidak baca seperti itu tapi melainkan kita membacanya e ya. Dan kemudian ada satu lagi vokal yang tidak ada di bahasa Indonesia yaitu u.2 ya. Kita bacanya ya. Jadi kita seperti mau ngomong i tetapi mulutnya monyong ya. Jadi kita mau ngomong i kemudian mulutnya monyong. Jadi suara yang timbul seperti Oke, selanjutnya sekarang adalah yunmu gabungan ya, yunmu gabungan atau yunmu majemuk ya. Lalu saya akan baca I, a, au, o, an, ang, ong, ya, ye, yao, yo. Lalu saya akan baca sekali lagi I, a, au, o, an, ang, ong, ya, ye, yao, yo. Ingat, untuk kita bacanya en dan eng ya. Kemudian untuk ini penekanan yang ini kita membacanya bukan yu melainkan yo. Yo. Jadi seakan ada o di tengah. Yo. Seperti itu. Oke, dan Osha akan coba baca di bagian yang kedua. Yen, yin, yang, ing, yung. Sekali lagi. Yen, yin, yang, ing, yung. Untuk IAN, kita tidak membaca ian, melainkan dibacanya yen. Jadi seakan ada E-nya. Yen. Ya. Tetapi untuk IANG, kita membacanya biasa. Yang. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua, baris yang kedua. Ada y, kita tambahkan e. Ya, kita akan membacanya y. Kita baca y. Jadi y, kita tambahkan e. Y. Selanjutnya yun. Yun. Kemudian yun. Yun. Ya, jadi y kita tambahkan n menjadi yun. Oke, selanjutnya baris yang ketiga. Wa, wo, wai, wei. Sekali lagi. Wa, wo, wai, wei. Ya, untuk UI kita tidak membaca UI, melainkan kita membacanya wei. Seakan ada e di tengahnya. Wei. Ya, jadi ketika kita menjumpai vokal UI, kita akan membacanya wei, wei. Nah, dan kemudian untuk wa, wo, wai, kita seakan membacanya menjadi w. Ya, jadi kita membacanya seakan menjadi w. Wa, wo, wai. Kemudian baris yang keempat. Wan, wen, wang, weng. Sekali lagi. Wan, wen, wang, weng. Untuk UN, kita membaca seakan ada E di tengahnya. Ya, menjadi wan, wen. Ya, bukan un, melainkan wen. Nah, kemudian untuk UANG, wang. Jadi seakan ada W-nya. Ya, jadi kita tidak membaca U-nya, melainkan W-nya. Wang, wang. Jadi yang ini, dua ini adalah vokal majemuk. Jadi vokal gabungan dari vokal tunggal. Dan selanjutnya kita akan berlatih, kita akan berlatih membedakan suara ya antara B dan P, D dan T, dan juga G dan K. Ya. Pa, pa, pu, pu, pai, pai, pau, pau, ta, ta, tu, tu,
哭呆胎都偷嘎咔咕哭该开kau kau. Seperti itu. Jadi untuk yang di bagian kiri, ya, untuk yang di bagian kiri kita bacanya ringan. Ya, kita baca ringan dan bersih, ya. Sedangkan untuk yang di bagian kanan, dia lebih mengeluarkan udara. Jadi ada udara yang keluar. Seperti itu. Oke, kemudian ada beberapa yang dicermati. Ya, ketika bertemu dengan i, ya, ketika bertemu dengan i, dia akan dibaca menjadi ya, jadi bukan cicisi ya, tapi ingat untuk ya, lidahnya menempel di gigi bawah ya. Oke, kemudian selanjutnya. Nah, ketika bertemu dengan ya dia akan berubah menjadi ingat ujung lidah masih di gigi bawah ya. Tetapi untuk dia terbuka mulutnya ya. Seperti itu. Untuk yang bertemu dengan i, dia akan mengatup. Jadi giginya mengatup ya. Tetapi ketika bertemu dengan dia akan menjadi seperti itu. Dan sama halnya dengan ya. Ingat untuk ZH, CH, SH, dan R, kita taruh lidah menempel di langit-langit atas ya, atau kita angkat lidahnya seperti ini ya. Oke, untuk ketika bertemu dengan i, dia akan dibaca menjadi sekali lagi ya. Ingat ketika bertemu dengan i, gigi kita harus mengatup dalam posisi yang mengatup ya. Oke. Dan kemudian ketika bertemu dengan dia akan terbuka ya. Jadi mulutnya harus terbuka, giginya terbuka. Ya, jadi terbuka. Seperti itu. Jadi perbedaannya adalah pada posisi gigi ya. Jadi giginya untuk i mengatup, sedangkan untuk terbuka ya. Ya, jadi posisi gigi juga menentukan perbedaan bunyi. Ya, jadi kalau posisi gigi berbeda, otomatis bunyinya yang diucapkan juga berbeda. Oke. Kemudian untuk ci, si, ya, untuk ci, si, ya, ketika bertemu dengan i, dia akan menjadi ci, si, si. Jadi dia akan smile ya. Jadi ketika kita mengucapkan ini ya, kita harus smile ya dalam posisi gigi ya. Ci, si. Jadi posisinya smile, tersenyum ya. Kemudian ketika bertemu dengan hu ya, ketika ci, si bertemu dengan hu ya, dia akan menghilangkan titik duanya ya. Jadi dia akan menghilangkan titik duanya, tidak ada titik duanya. Kenapa kok dihilangkan titik duanya? Apakah nggak akan tertukar losyo dengan u ya? Untuk cicisi dia tidak akan pernah bertemu dengan u ya. Untuk cicisi dia tidak akan berpasangan dengan u, melainkan akan berpasangan dengan hu ya. Maka dari itu ketika kita bertemu dengan suku kata yang seperti ini, otomatis kita membacanya seakan menggunakan hu ya, menjadi cu, ya. Jadi ingat ketika tidak ada titik duanya pun otomatis akan dibaca menjadi hu ya. Jadi letak perbedaannya antara yang atas dengan yang bawah. Ketika yang atas kita melafalkannya sambil tersenyum ya. Ci, si. Sedangkan yang bawah mulutnya monyong. Cu. Oke. Dan selanjutnya yang ini PR yang kemarin ya, Losho akan memberikan sekaligus pembetulannya. Ya, silakan teman-teman menyimak dengan baik sehingga bisa tahu oh yang kemarin salahnya di mana seperti itu ya. Langsung mulai dari baris yang pertama. Pa, po, he, fo, pa, po, ne, mo, ma, mo, te, po, fa, fo, ke, po, pai, bei, pao, po, mai, mei, hao, ho, gai,
membaca untuk PR-nya ya. Silakan teman-teman cermati dan kira-kira bandingkan dengan hasil pekerjaan teman-teman, hasil audio teman-teman, manakah yang salah, dan kemudian coba dibetulkan ya. Selanjutnya, sekarang kita akan belajar mengenai shengpiao. Bahasa Mandarin mengenal dengan 4 nada dan 1 nada netral. Jadi ada 4 nada yang berbeda dan 1 nada netral. Dan fungsi dari nada inilah itu untuk menjadi alat yang membedakan bunyi dan arti. Jadi ketika kita menemui suku kata yang sama, melainkan dan memiliki nada yang berbeda, otomatis artinya juga berbeda, ya seperti itu. Kita mulai dari nada pertama. Ya, jadi nada pertama dan nada yang datar. Datar dan tinggi. Kemudian nada 2, ya, jadi nada 2 adalah naik ke atas ya. Ya. Kemudian nada 3, ya, seperti ada lekukannya. Kemudian untuk nada 4, seperti orang marah ya. Jadi ada 4 nada itu. Oke, kita lihat pertama. Dari nada pertama disebut dengan ti i sheng. Ya, nada pertama disebutkan yaitu ti i sheng. Ya, nada yang datar, ya, nada yang datar dan tinggi, ya. Jadi do, re, mi, fa, sol, begitu ya. Jadi untuk nada 1 itu nada yang tinggi dan datar. Ya, ditandai dengan garis lurus, ya, seperti yang Lasyu gambar di sini. Ya, contohnya di sini ma, ya, ma, datar dan tinggi. Ya, kemudian untuk nada 2, ti er sheng, ya, nada 2 itu dari mi ke sol gitu ya istilahnya ya. Ya, jadi naik seperti orang bertanya. Ya, contohnya di sini ada ma, ya. Next, selanjutnya nada yang ketiga, ya, nada yang ketiga yaitu ti san sheng. Ya, nada ketiga, nadanya berbentuk V, ya. Jadi dia ke bawah, turun, kemudian naik lagi. Ya, seakan ada cengkoknya, ya. Jadi ada lekukannya. Ma, seperti itu, ya. Selanjutnya, dan nada yang keempat ya, ti si sheng, ya, ti si sheng, yaitu nada yang keempat, nada yang turun ya, marah ya. Jadi kayak seakan kita ngegas gitu ya. Ma, ya, jadi marah ya, seperti ketika kita marah, seperti ketika kita ngegas gitu ya. Ma, seperti itu. Itu nada keempat. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar 4 nada ya. Ya. Dan selanjutnya, kenapa sih kita harus belajar nada? Kenapa sih harus mengenali perbedaan nada? Karena ketika kita menyebutkan satu kata dan nadanya berbeda, otomatis artinya berbeda. Ya, contohnya di sini, ma, ya nada pertama, ma, ya nada pertama, yaitu yang berarti mama. Ya, sedangkan ketika ma diberi nada 2, dia akan berarti kodok. Ya, ma, ya. Sedangkan untuk nada 3, ketika diberikan nada 3, dia akan menjadi ma, yang artinya kuda. Ya, dan yang selanjutnya ma, marah ya, ma. Nada 4 berarti marah. Dan sedangkan nada netral ma. Ya, jadi nada netral itu nada yang ringan, pendek gitu ya, ma. Ya, seakan nggak ada nadanya ya. Yang berarti apakah. Jadi ma di sini menjadi kata tanya. Ya, jadi itulah kenapa kita harus belajar nada ya, supaya ketika kita menyebutkan suatu kosakata, kita menyebutnya dengan pelafalan yang tepat, dengan arti yang disampaikan dengan tepat pula. Oke, dan selanjutnya ada beberapa yang harus kita cermati, yaitu yang pertama, nada diletakkan di atas yunmu. Ya, nada, untuk meletakkan nada, kita letakkan di atas yunmu atau vokal. Ya, contohnya di sini ada ma, ya, maka kita letakkan di atasnya a. Ya, jadi kita letakkan di atas a. Ya. Kemudian yang kedua, ketika memberi nada pada yunmu i, titik di atas i harus dihapus. Ya, jadi ketika kita menaruh di vokal i, ya, otomatis titiknya yang di atas i itu hilang. Ya, langsung diganti dengan nadanya. Ya, contohnya di sini ada kata ni, ya, titik di atas i-nya langsung hilang. Kita ganti dengan nada 3. Oke, kemudian ketika memberi nada pada yunmu majemuk,
Urutannya menurut urutan A, O, E, I, U, Y. Ya, maka dari itu kita harus menghafalkan urutannya. Urutan vokal tunggalnya A, O, E, I, U, Y. Ya, supaya kita tahu bagaimana meletakkan nadanya. Ya, contohnya di sini ada kata lie, ya, artinya datang gitu ya, lie. Nah, lie di sini dia terdiri dari dua yinmu, ya, ada A dan I. Nah, untuk menentukan peletakan nadanya, maka kita harus tahu apakah duluan yang A atau duluan I. Ya, kalau di sini menurut urutan duluan A ya, di depan A ya, lebih dulu yang A. Maka dari itu peletakan nadanya kita letakkan di A. Jadi kita lihat mana yang lebih dahulu ya. Jadi urutannya A, O, I, U seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita akan berlatih ya. Yang kemarin juga kita sudah berlatih via Google Meet ya, teman-teman. Silahkan dicermati ulang ketika mungkin beberapa waktu yang lalu ketika kita ketika kita kelas mungkin ada kendala, mungkin nggak kedengeran ya. Silahkan teman-teman cermati lagi. Ya, lalu saya akan bacakan I I I I I I I I U U U U U U U U pa 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 nu 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 nu口口口口口口口口嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿 Selanjutnya. Ju, 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 ju. Ju, 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 ju. Chu, 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 chu. Chu, 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 chu. Xi, 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 xi. Xi, 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 xi. R, 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 R. R, 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 R. Z, 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 Z. C, 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 C. C, 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 C. San, 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 san. San, 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 san. Zhi, 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 zhi. Zhi, 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 zhi. Che, 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 che. Che, 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 che. Shi, 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 shi. Shi, 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 shi. Re, 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 re. Re, 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 re. Ya, jadi seperti itu ya. Kita sudah baca, kemarin kita sudah berlatih, dan Lasha akan sudah berikan pembetulannya untuk bagian yang ini. Silakan teman-teman pelajari kembali, berlatih kembali supaya pelafalannya semakin tepat. Ya, kemudian Lasha di sini memberikan sebuah peribahasa, yaitu 一口吃不成胖子. Ya, jadi sekali makan itu nggak langsung gendut, gitu ya. Sekali makan tidak akan membuat langsung kita gendut. Ya, jadi artinya di sini butuh kerja keras, butuh waktu dan konsistensi untuk melakukan sesuatu hal. Jadi teman-teman semangat belajarnya ya, momen ichi jayo, ya kita belajar bersama-sama. Silakan teman-teman pelajari kembali setiap materi yang sudah Lasha berikan. Hao, nah, women xiake. Ya, kita sudah selesai mereviewnya. Silahkan teman-teman pelajari kembali, ulang kembali materinya sehingga semakin baik. Ya, 好，谢谢大家，再见。